Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 di MTS Negeri 8 Banyuwangi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah norma. Tujuan dari pembahasan ini agar siswa dapat memahami norma-norma yang ada di dalam masyarakat, serta dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Norma yang selanjutnya kita sebut norma masyarakat. Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian penting. Yang pertama, pengertian norma. Kemudian, nilai penting norma, macam-macam norma, tujuan norma, fungsi norma, sanksi-sanksi bagi pelanggar norma, dan yang terakhir, norma dan nilai-nilai Pancasila. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari norma. Dalam hal ini, menarik juga untuk memperhatikan beberapa pendapat ahli yang berbicara tentang norma. Yang pertama, norma menurut Profesor Robert Markus Zakalawang. Norma adalah acuan tingkah laku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Sedangkan yang kedua, norma menurut Profesor Suryono Sukanto. Norma adalah seperangkat aturan agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses pelembagaan. Adapun yang dimaksud pelembagaan adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Norma menurut Alfred Belleboom. Norma adalah alat untuk mengatur orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap tertentu. Norma hanya berlaku dalam suatu kelompok sosial yang merangkum berbagai manusia yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ciri khas dalam hidup dan kelakuan mereka yang dengan secara teratur membuat sesuatu bersama-sama dan yang telah mengembangkan semacam perasaan persaudaraan. Jadi, norma itu menyangkut kerjasama dalam kelompok atau mengatur tindakan tiap-tiap anggota untuk mencapai dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini bersama. Kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun, secara umum norma terdiri dari aturan yang dibuat oleh negara dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berbentuk peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang di dalam masyarakat berbentuk tidak tertulis. Selanjutnya, norma menurut Roscoe-Pound. Menurut Roscoe-Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma, di mana norma menurut Roscoe-Pound adalah hukum. 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh hukum menurut Roscoe-Pound. Yang pertama adalah kepentingan umum, di mana kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat.
dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan Nusantara. Yang kedua, kepentingan masyarakat adalah kepentingan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar berinteraksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, kepentingan pribadi adalah kepentingan perorangan yang pada dasarnya kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Pada hakikatnya, pengertian norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma-norma ini mengatur kehidupan masyarakat, mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika norma itu dilanggar, para pelanggar akan terkena sanksi. Norma memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa pihak lain untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jadi, secara sederhana pengertian norma adalah aturan yang mengandung sanksi. Terbentuknya norma didasari oleh kebutuhan demi terciptanya hubungan yang harmonis, selaras, dan serasi antara warga masyarakat. Poin selanjutnya adalah nilai penting dari norma. Banyak ahli menyebutkan bahwa nilai penting utama norma adalah keadilan di masyarakat. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ahli ilmu sosial Profesor Suryono Sukanto, pembuatan norma adalah agar berhubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketika suasana keluarga serta masyarakat tertib, maka seluruh orang di keluarga maupun masyarakat akan damai. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Perhatikan situasi lalu lintas. Di setiap perempatan besar biasa dipasang lampu lalu lintas. Lampu merah untuk perintah berhenti, lampu kuning untuk perintah bersiaga, dan lampu hijau untuk perintah berjalan. Tanpa lampu tersebut, lalu lintas bisa kacau dan dapat mengakibatkan kecelakaan dari pengguna jalan. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antara warga. Banyak keluarga mengatur waktu untuk menyalakan televisi sekitar pukul 18 petang. Televisi di rumah selalu dimatikan dahulu. Waktunya untuk beribadah malam sebentar dan untuk anak-anak belajar. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan menonton siaran televisi dengan kepentingan ibadah atau belajar. Kemudian yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia.
Dari kecil biasa diajarkan agar berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Dengan norma-norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diperolehnya. Kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter setiap manusia. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Setelah terjadi bencana pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan agar semua orang menggunakan masker, penutup hidung, dan penutup mulut saat keluar rumah, serta menjaga jarak antar sesama. Aturan tersebut merupakan norma untuk memberi petunjuk masyarakat agar sehat dan terhindar dari virus tersebut. Yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan dan protes ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itu adalah yang menjaga agar keadilan di masyarakat bisa terwujud. Selanjutnya, yang ketiga adalah macam-macam norma. Norma merupakan bentuk perwujudan dari martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral. Secara umum, norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Keempat norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur antar manusia agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah norma susila atau norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, norma sosial. Norma sosial atau norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau hukuman denda. Di sumber literasi yang lain menyebutkan ada 6 macam-macam norma. Dari keempat tersebut ditambah 2 lagi norma yang ada di dalam masyarakat. Dua norma tersebut antara lain adalah norma adat istiadat dan norma kebiasaan, di mana norma adat istiadat merupakan tata perilaku yang telah terpola secara tetap dan dalam suatu masyarakat serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap norma adat akan dikenakan sanksi yang cukup berat, seperti dikucilkan dari masyarakat karena dianggap sebagai sumber masalah dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang terakhir, norma kebiasaan.
Kebiasaan terbentuk dari perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama atau yang biasa disebut dengan folkways. Kebiasaan atau folkways tergolong sebagai norma ringan sehingga pelanggaran terhadap norma ini akan dikenai sanksi tergolong sebagai norma ringan sehingga pelanggaran terhadap norma ini akan dikenai sanksi berupa gunjingan, sindiran, atau teguran. Macam-macam norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, terdapat 4 norma. Yang pertama adalah tata cara atau usage. Tata cara merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya jika dibandingkan dengan norma yang lain. Misalnya, pada saat makan banyak sekali orang yang suka bersendawa atau mendecak atau tidak mencuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Pelanggaran terhadap norma ini tidak akan mengakibatkan sanksi yang berat, melainkan hanya celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat, sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara. Misal, memberikan salam pada waktu bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya, berterima kasih atas pemberian orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores adalah aturan yang berdasarkan atau berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya. Dengan demikian, tata kelakuan dapat berupa norma kesusilaan dan norma agama. Pelanggaran terhadap tata kelakuan akan mengakibatkan sanksi yang lebih berat, misalnya diusir dari kampungnya, sehingga tata kelakuan disebut sebagai norma berat. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat pula. Sanksi atau hukuman diberikan oleh orang yang paling mengetahui seluk-beluk dari adat tersebut, seperti pemimpin adat atau kepala suku. Misalnya, dalam masyarakat dikenal istilah tabu atau pantangan. Seandainya tabu atau pantangan tersebut dilanggar, bencana akan menimpa seluruh warga dan si pelaku akan dikenai sanksi yang sangat berat. Selanjutnya, yang keempat adalah tujuan norma. Adanya jaminan perlindungan terhadap diri dan kepentingan dalam hidup masyarakat dapat terbentuk keserasian hubungan di antara warga masyarakat, dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Norma dibuat tidak sebagai wacana belaka, melainkan memiliki tujuan tertentu. Tujuan norma adalah sebagai berikut. Memiliki kaidah dalam hidup. Terbentuknya masyarakat yang tertib. Manusia tidak semena-mena dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat paham akan hukum. Dan yang terakhir, masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, selanjutnya yang kelima, fungsi dari norma. Norma maupun peraturan berfungsi mengatur perilaku manusia dalam interaksi manusia.
Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi dan saling memperkuat. Artinya, kaidah sosial mengatur kehidupan masyarakat dalam masyarakat, yang dalam hukum tidak mengaturnya. Dengan fungsi utama sebagai pengatur kehidupan, norma menjadikan umat manusia hidup dalam keteraturan. Adapun fungsi-fungsi norma dan peraturan yang lainnya adalah sebagai berikut. Memberikan ciri khas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan peradaban. Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, yang tujuannya agar manusia saling mengenal, menghargai, menghormati, dan melayani. Mengatur hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Mengatur tingkah laku manusia agar terjaga dalam kebaikan. Dan yang terakhir, mendorong terwujudnya nilai-nilai yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya sekarang yang keenam, sanksi terhadap pelanggar norma. Setiap norma mempunyai sumber yang berbeda-beda, sekalipun dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Pelanggaran terhadap norma-norma akan menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui sanksi-sanksi yang terdapat dalam setiap norma. Misalnya, yang pertama adalah norma agama. Apabila seseorang melanggar norma atau kaidah agama, ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tujuan norma agama adalah menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam pengertian mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma hukum. Apabila seseorang melanggar norma hukum, ia akan mendapatkan sanksi yang tegas dan memaksa dari aparat penegak hukum. Sanksi yang diberikan sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu, seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Jadi, keberadaan norma hukum ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Yang ketiga, sanksi terhadap norma kesusilaan. Seseorang yang melanggar norma atau kaidah kesusilaan akan dicap sebagai orang yang asusila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Oleh karena itu, tujuan norma kesusilaan adalah agar setiap manusia mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Sumber norma kesusilaan berasal dari suara hati nurani. Kemudian, sanksi norma kesopanan. Jika seseorang melanggar norma kesopanan, ia akan dikenai sanksi berupa teguran, caci maki, pengucilan, atau pengusiran dari masyarakat. Tujuan norma kesopanan adalah agar setiap anggota masyarakat mentaati segala sesuatu yang diharuskan oleh masyarakatnya. Dan yang terakhir, norma dan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini norma dan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan.
Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini, menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan atau tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang terakhir, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah atau batiniah. Dari uraian-uraian di atas, maka kita dapat memahami tentang apa itu norma dan bagaimana cara kita bersikap serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir adalah tugas-tugas mengenai norma. Yang pertama, silakan perhatikan gambar berikut. Jelaskan pesan apakah yang terdapat pada gambar berikut ini sesuai dengan materi norma yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, silakan perhatikan dua gambar berikut ini. Jelaskan masing-masing gambar tersebut seperti apa yang sudah teman-teman pahami semua. Kemudian, gambar manakah yang paling teman-teman sukai sesuai dengan materi norma yang telah saya sampaikan? Kemudian, jelaskan alasannya. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.